Salam sejahtera, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali kita bisa bertemu. Dan terus kita memikirkan tentang bagaimana hukum dalam perspektif kekristenan harus bertumbuh dan berkembang supaya menjadikan kita orang Kristen yang kritis di tengah zaman, sehingga tak sekedar mengikut arus tapi bisa memberikan sumbangsi yang utuh. Nah, bagaimana kita memahami hukum yang benar adalah ketetapan Allah? Kita sudah selesai. Bagaimana kita lihat Taman Eden dan hukum, kita juga sudah selesai. Sekarang kita akan membicarakan bagaimana hukum Taurat atau di dalam perjanjian lama, apa sebetulnya semangatnya. Ya, bagaimana orang memahaminya, bagaimana pergumulan dan perkembangannya. Nilai hukum, menarik. Kita melihat di dalam Matius pasal 22, 34 sampai 40. 22, 34 sampai 40, demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kita mesti memahami pertama, saudara, di dalam hukum itu ada yang terlihat. Aturan-aturan. Nah, itu namanya tersurat kan. Sehingga di dalam hukum Taurat kan kita melihat misalnya jangan ada ilah lain di hadapanmu, kuduskanlah hari Sabat. Jangan membunuh, jangan mencuri, dan seterusnya. Bahkan jangan menginginkan milik sesamamu. Lalu kita para nabi juga mengajarkan berbasiskan kepada ketetapan 10 hukum tadi dan bagian-bagian artikel daripada Taurat tadi yang ada diatur dalam kitab Bilangan. Misalnya bagaimana pengaturan-pengaturan tentang sunat lagi diatur ulang. Bagaimana juga pengaturan tentang kehidupan Lewi dan seterusnya, persembahan, doa dan seterusnya. Nah, jadi peraturan pertama adalah peraturan yang tersurat sebagai butir-butir ketetapan-ketetapan yang bisa dibaca, dilihat, dan dipatuhi. Nah, ini menjadi menarik. Oleh karena itu tiap-tiap ketentuan yang dibuat di dalam hukum Taurat, barulah kita tahu hukum bukanlah untuk menjebak manusia supaya menjadi terhukum. Hukum justru belajar untuk memerdekakan manusia supaya merdeka. Artinya begini, kalau ada dikatakan jangan membunuh, barang siapa yang membunuh kalau ada perjanjian lama, mata ganti mata, artinya dia akan dibunuh. Itu mencegah supaya manusia jangan membunuh, bukan? Kalau manusia itu tidak membunuh, dia kan merdeka pada dirinya, karena dia tidak terancam kepada hukuman akan dibunuh. Disinilah pengertian bagaimana hukum itu memerdekakan mestinya. Sehingga hukum bukanlah sesuatu alat yang membuat kita menjadi bermasalah. Sehingga kita mesti memandang hukum dari perspektif yang benar, yang kita butuhkan supaya membuat hidup kita menjadi tertib. Kalau kita taati, ya kita menjadi merdeka dalam ketertiban itu sendiri. Kemudian di sisi lain, hukum itu juga membuat segala hidup itu menjadi sebuah keteraturan yang menyenangkan, satu keteraturan yang sangat luar biasa. Membuat bagaimana kita bisa saling melengkapi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bukan saja hidup tertib dan teratur, tetapi kemudian juga kita hidup benar, merdeka. Nah, jadi di dalam bagian seperti inilah, hukum Taurat itu harus kita pahami sebagai hukum yang tersurat, hukum yang terlihat. Maka seluruh peraturan-peraturan ada di sana untuk ditaati, bertujuan untuk menciptakan ketertiban, bertujuan untuk menciptakan kemerdekaan bagi yang melaksanakan. Dan juga pada akhirnya bertujuan untuk menjadi kepentingan bersama. Ya, jadi tidak ada hukum dibuat untuk kepentingan satu orang, untuk semua orang itu. Nah, karena itu semua orang berkewajiban untuk memandang, memahami, melakukannya, mentaatinya. Karena sehingga kita menjadi semua orang yang bisa berbahagia bersama-sama. Jadi saudaraku yang kekasih, ada hukum Taurat yang tersurat. Begitulah hukum-hukum seluruh kita baca. Dari PL sampai ke PB. Karena itu akan menjadi sangat aneh kalau saudara mengabaikan satu bagian hukum, lalu saudara menerima hukum yang lain. Karena itu sama sekali tidak masuk akal. Sama seperti tidak masuk akalnya banyak orang sekarang bilang hukum Taurat tidak penting. Ya, yang penting adalah perjanjian baru. Dari mana kau belajar? Yesus sendiri berkata, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Bagaimana kau tahu janji Allah itu benar atau tidak? Kalau tidak membaca Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana kau tahu kebenaran pengorbanan itu kalau tidak mengerti konsep pengorbanan yang ada di perjanjian lama itu? Nggak akan mungkin saudara bisa mengerti itu.
Karena itu PL menjadi sebuah prolog yang sangat menarik untuk memahami bagaimana isi daripada berita keselamatan di dalam Kristus yang sebagai puncaknya itu. Baru kemudian diakhiri dengan epilog bagaimana dia akan datang kembali yang kedua kalinya. Jadi, hukum itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Itu sebab ketika orang-orang ini mau menjebak Yesus lalu bertanya, hukum mana yang paling guru hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Kan kalau dibilang satu lupa yang lain kan kira-kira begitu. Mereka berharap supaya Yesus menunjuk hukum satu, hukum dua, atau hukum ketiga atau keberapa pun. Lalu mereka akan berbalik kalau gitu yang lain gak penting. Jebakan itu dipahami oleh Yesus. Saya kira kita seringkali juga dalam undang-undang, di dalam penerapan hukum misalnya, kita memilih sesuatu atau undang-undang yang cocok dengan posisi kita di mana kita bisa berkelit. Kita lupakan yang lainnya yang sebetulnya menunjukkan kesalahan kita. Itu sebab kalau di dalam pengadilan orang hanya beradu lihai untuk mencari kelemahan lawan, bukan untuk menegakkan hukum. Ini agak ironis memang, tetapi itulah kenyataannya. Kalau semangat menegakkan hukum itu betul-betul diterapkan, saya pikir kita akan menjadi orang yang tertib hukum. Karena kelemahan-kelemahan pun akan terlihat lalu mudah untuk diperbaiki. Tapi ketika kita memang berminat bermain-main di dalam celah-celah hukum, tak bermaksud menegakkan hukum, maka itu basa-basi. Yang tersurat itu tidak ditaati, ya percuma saja. Sehingga akhirnya hukum hanya berlaku bagi sekelompok orang yang lemah tak berdaya, tapi tidak bagi yang kuat dan hebat. Ini juga kengerian. Karena di kalangan agama pun hal yang sama bisa terjadi. Ahli Taurat mendominasi dalam pemahaman hukum dan mereka kemudian membenarkan diri lewat hukum. Tetapi mereka mengabaikan kesalahan yang mereka lakukan. Mereka melupakan hukum. Makanya Tuhan pernah berkata pada ahli Taurat itu, ini kau lakukan, yang lain kau abaikan. Tuhan marah. Kau bicara begini, begono, kau lakukan ritual ini dan itu. Tapi hak janda miskin, keadilan kau lupakan. Apa kamu ini? Ya. Maka seringkali kita dalam hidup kita juga begitu kan, bergereja sekarang. Melakukan satu hukum, mengabaikan yang lain. Kita memberi persembahan, tapi tidak keadilan. Ironis ya. Kita coba rajin ke gereja, tapi tidak rajin hidup benar. Miris ya. Tapi itulah kenyataan-kenyataan yang sungguh pahit dalam kehidupan manusia di kolong langit ini. Jadi yang tersurat itu harus kita lihat dulu, kita perhatikan dulu. Tidak ada satu bagian boleh kita abaikan. Jadi kalau kita bicara undang-undang dasar, kita bicara misalnya soal undang-undang dan lain-lainnya, ya semua sama pentingnya tuh. Kecuali yang dibuat salah oleh orang yang salah karena bodoh dan tidak berpikir panjang. Atau dibuat oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi di dalamnya. Coba mengaturkan hukum untuk melegalitas kesalahannya. Banyak yang seperti itu. Motif yang tidak benar akan membuat lahirnya undang-undang yang tidak benar atau hukum yang tidak benar. Itu miris. Dan itu akan menjadi kekacauan sepanjang zaman. Dan produk-produk itu memang ada saja yang kita temukan. Lebih lagi kalau kita misalnya menyoroti Perda dan seterusnya. Semuanya memikirkan dirinya sebagai sebuah kabupaten, tapi tidak memikirkan sebagai sebuah kesatuan provinsi. Semuanya memikirkan dirinya sebagai sebuah provinsi, tapi tidak memikirkan kesatuan sebagai Republik Indonesia ini. Ironis. Jadi berbagai peraturan itu kadang-kadang tumpang tindih dibilang ya, sehingga menimbulkan kebingungan yang sangat luar biasa. Jadi kalau orang angkutan bilang kita dari Jakarta mau menuju ke Medan misalnya, melewati beberapa provinsi dan kabupaten, itu akan berhadapan dengan beberapa peraturan. Satu provinsi aja, kabupatennya kita lewati bisa bayar lagi dan bayar lagi dan bayar lagi. Karena bayar kemarin di kabupaten anu, itu kabupaten ini belum. Gila nggak? Sehingga orang berjalan dari Jakarta pergi ke Medan sana, biaya jadi tinggi apa? Ya karena pajak-pajaknya tadi. Semua orang merasa memiliki jalan kabupaten itu jalannya jadi berhak memajaki. Lalu kabupaten lain. Nah, hitung saja berapa kabupaten dari Jakarta ke Medan sana. Lalu biaya pajaknya itu sendiri bisa mendekati biaya bensin dan lain-lainnya. Ngeri. Sampai akhirnya upah yang diterima sopir jauh lebih kecil daripada pajak yang harus dibayarkannya. Miris. Sehingga muncullah kekacauan-kekacauan, saudara. Karena tiap orang membuat berdasarkan pesanan dan kebutuhan dirinya. Jadi kita nggak boleh begitu. Maka hukum itu harusnya berdasarkan kepada kebenaran, keadilan. Seperti yang sudah kita katakan, tidak bisa tidak seperti itu. Ya. Sehingga di atas kebenaran keadilan itulah dia dibangun untuk kepentingan bersama, bukan satu orang tadi. Dibuatlah dia tersurat supaya ditaati. Tetapi di balik yang tersurat itu ada yang tersirat. Nah ini menarik lagi, ini aspek yang kedua. Apa yang tersirat dari hukum Taurat dan kitab para nabi? Maka Yesus menjawab pertanyaan jebakan tadi. Kalau begitu hukum mana yang paling penting?
Hukum mana yang terutama? Lalu Yesus menjawab, semua sama utamanya. Yang pertama, lalu dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Hukum yang kedua, tapi yang bukan lebih rendah loh, yang sama dengan itu. Wah, menarik ya. Artinya buat apa kau jalankan hukum pertama, kau abaikan hukum kedua? Karena hukum pertama dan kedua saling mengisi. Nah, itulah hukum. Tidak mungkin berlawanan pada dirinya, kecuali orang bodoh yang melakukannya. Dan kemudian orang pintar memanfaatkannya. Nah, itu yang ironis dalam kehidupan kita berbangsa bernegara. Ada kesalahan dibuat oleh orang-orang mungkin karena konteksnya atau situasinya yang berbeda. Tapi di kemudian hari dimanfaatkan oleh orang-orang yang pintar mencari celah untuk berlindung dari perangkap hukum. Padahal dia tahu dia salah. Ironis. Sehingga sebetulnya saudara yang kekasih, kalau kita bicara ranah hukum, kita seringkali berbicara memang betul, bukan lagi logika-logika hukumnya, tapi kedekatan terhadap penegak hukumnya. Dekat ya lolos, tak dekat ya habis. Kira-kira begitu. Jadi ironis kan? Maka ketika ahli-ahli Taurat ini coba menjebak Yesus dengan bertanya mana hukum paling penting, kalau ditunjuk satu maka dua, dia bilang enggak kan? Itu mau dia jebak. Tapi dia kecelek karena Yesus jawab semua menjadi sama penting. 10 hukum itu disimpulkan pada 2. Kasih Tuhan Allahmu dengan jangan ada ilah lain, jangan menyebut namaku dengan sembarangan, beribadah pada hari Sabat, kan gitu toh. Lalu kasih sama manusia dengan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta dan seterusnya. Maka semuanya sama penting, tidak ada yang kemudian satu jadi tidak lebih penting. Karena menjadi logika yang sangat indah dan sangat kuat dari sebuah hukum adalah bagaimana kau bisa mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, tapi kau membenci sesamamu. Bagaimana pula kau bisa mengatakan, ya, kau mengasihi sesamamu tapi kau benci Allahmu? Maka apa yang kau lakukan sudah merupakan penyangkalan terhadap statement yang kau ucapkan. Aku mengasihi Tuhan, kau benci saudaramu? Omong kosong itu. Aku mengasihi sesamaku, tapi kau tidak mengabdi pada Allahmu? Penipu itu. Maka dua-dua harus berjalan utuh, saling membuktikan. Kasihmu pada Allah yang tidak kelihatan terbukti dengan kasihmu pada sesama yang kelihatan. Nah, itu hukum. Jadi yang tersurat tadi jangan dipermainkan karena ada yang tersirat. Semangat kasih dan pengabdian. Sehingga kalaupun ada misalnya di dalam Alkitab itu korban yang harus dipersembahkan, darah yang ditumpahkan, dalam konteks hormat, respek pada Allah. Ya, itu yang harusnya dipahami. Sehingga itu menjadi menarik sebenarnya. Dan dalam tadi juga hukuman kan, siapa yang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dalam konteks ketertiban, kebersamaan, mengasihi sesama. Jadi ada semangat yang tersirat kuat di sana. Nah, semangat itu mesti dilihat. Kalau dalam hukum namanya kan ada filsafat hukumnya tuh. Kenapa hukum itu dibuat seperti itu? Apa argumentasinya? Apa konteksnya? Apa kepentingannya? Bagaimana menempatkannya? Nah, cuma seperti yang saya katakan tadi, hukum karet pun di zaman Belanda sana penjajah membuat untuk menindas orang Indonesia. Masih dipakai oleh pemerintah misalnya. Untuk kepentingan melegalitas keputusan yang salah. Tapi sebaliknya kita memaksakan pula undang-undang yang baru yang cocok dengan kondisi kita. Entah karena kita kuat atau mayoritas banyak. Sehingga akhirnya kita menjadi terpecah belah. Atau seperti Perda tadi dengan kepentingan dirinya. Kacau balau lah semua kita. Sehingga hakikat untuk membuat Bhinneka Tunggal Ika, hakikat NKRI gitu kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, hakikat satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air yaitu Indonesia, tidak ada lagi karena semangat itu sudah hilang. Karena akhirnya orang bikin kelompok-kelompok mau-maunya. Nah, jadi apa esensi dari hukum kita? Apa filsafat hukum kita itu kan gitu? Yang tersirat mestinya dari undang-undang yang dibuat. Kalau belum kita sudah membuat berbagai peraturan berdasarkan kepentingan sekelompok orang, ya nggak usah heran kalau ada pertikaian dan keributan. Itu urusan kecil itu. Sederhana sekali menjelaskan itu kan. Tidak perlu pidato yang panjang-panjang yang muluk-muluk. Apalagi cuma bicara tapi tidak melakukannya. Lebih parah lagi itu. Bisa menganalisa tapi tidak bisa mengeksekusi. Nah, itu pembodohan yang mengerikan itu. Ya. Nah, oleh karena itulah di dalam bagian-bagian seperti ini perlunya sebuah kejujuran terhadap apa yang tersurat dan tersirat. Mari kita pahami bersama-sama. Begitulah orang-orang percaya memandang tiap legalitas atau hukum yang ada, yang berlaku dalam kehidupan kita. Apa tujuan hukum ini? Untuk apa kita mentaatinya? Kan begitu.
Kalau kita disuruh bayar pajak itu kan untuk kenyamanan kita bersama kan. Nah, itu namanya pemerataan di dalam kebersamaan. Pajak itu salah satunya. Maka yang kaya, yang income-nya banyak ya bayarnya banyak. Yang dikit bayarnya dikit. Yang tak memadai atau tidak mencukupi limit minimal itu ya tidak perlu bayar pajak. Lalu pajak tadi dibuatlah untuk akses atau pembangunan kepentingan bersama. Sehingga akhirnya biarpun orang itu miskin tapi bisa naik mobil atau naik bus yang murah. Karena disubsidi dari pajak yang kaya-kaya. Kan begitu. Sehingga ada kebersamaan kita. Nah, dengan demikian yang kaya jangan menghina yang miskin jangan marah sama yang kaya. Saling mengisi supaya yang kaya tahu bahwa rezekinya yang banyak itu mestinya bisa menjadi berkat juga bagi kawan-kawan sebangsa setanah air yang susah itu. Makanya kita membuat misalnya company social responsibility CSR gitu kan. Bagaimana company itu juga menyisihkan keuntungan untuk kepentingan bersama. Nah, itu kan menciptakan kebersamaan yang aman tentram. Jadi yang miskin tidak perlu demo merusak sana sini. Yang kaya juga tidak perlu menindas mengambil haknya yang miskin misalnya. Kalau itu yang terjadi ya kita saling bunuh, saling menghabisi. Jadilah kita bangsa barbar. Ya, yang tidak beraturan, ribut sana, ribut sini. Dan itu memang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita. Bagaimana rakyat itu bisa melawan aparat? Bagaimana rakyat tidak takut pada aparat? Kan ada kesalahan di sana. Kalau dekat, akrab, hukum ditegakkan, entah siapapun itu, ya saya kira keseganan akan datang dengan sendirinya. Betul nggak saudara-saudara yang kekasih? Nah inilah yang mestinya kita lihat, kita pandang, di dalam kita mengerti nilai-nilai hukum. Sehingga dengan demikian tiap orang Kristen tidak lagi pecundang yang hanya bisa menonton dalam hidup ini, tetapi memberikan komentar dan sarannya untuk hidup lebih baik di Republik ini. Alangkah indahnya. Saya pikir inilah menjadi pergumulan-pergumulan serius kita di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ini harus menjadi gairah dan semangat yang kita tumbuh kembangkan supaya hidup kita sungguh-sungguh jadi berkat bagi sesama. Sehingga kalau kita melihat hukum Taurat yang tersurat dan tersirat tadi, betapa indahnya hukum itu harus dipahami. Sehingga tidak sekadar melihat mata ganti mata. Kok kejam amat ya? Loh bukan kejam. Tertib amat ya. Kalau Anda melihat dengan pikiran yang benar. Tidak sekedar kalau kau ambil mata orang lalu pas mau kau diambil kok kejam. Tapi waktu ngambil mata orang gak kejam. Kan jahat juga kau. Betul gak saudara? Menarik ya. Alkitab itu membuat kita cerdas, pintar, berpikir. Bukan menjadi bodoh dan tidak pakai otak seperti diajarkan banyak orang lain. Saya suka baca Alkitab. Membuat hidup kita bertanggung jawab. Tertib. Bermutu. Bernilai tinggi. Luar biasa itu. Itulah keimanan. Oleh karena itu saudara yang kekasih dalam tersurat dan tersirat maka hukum adalah satu kesatuan yang utuh. Ini aspek yang ketiga. Dari tersurat tersirat tadi tidak bisa dipilah, itu tidak bisa dipisahkan. Dia saling mengikat sehingga tujuan atau arah daripada hukum tidak boleh dibelokkan. Karena yang tersurat dan tersirat memberi arah yang jelas. Mana titik awal kemana akhirnya. Hukum itu kan bisa jadi tidak jelas kemana karena tidak tahu titik awalnya atau pura-pura tidak tahu. Sehingga dia harus menjadi kesatuan yang utuh. Itu sebab kalau dalam sistem hukum kita kan, undang-undang dasar itu kan paling tinggi. Maka tidak ada undang-undang boleh dibuat yang berlawanan dengan undang-undang dasar itu. Nah itu kan kesalahan fatal itu. Dan tidak ada keputusan menteri ataupun undang-undang peraturan daerah yang melawan undang-undang yang ada di atasnya. Tapi di kita ini bisa tumbang balik nggak karu-karuan itu. Undang-undang dasar sudah menjelaskan misalnya hak setiap rakyat memperoleh pendidikan dan kewajiban pemerintah mendidik. Tapi pendidikan makin mahal gak karu-karuan. Diciptakan berbagai kebingungan. Ya tak? Itu faktanya. Tapi oke lah kita lagi susah mungkin uangnya gak banyak. Tapi kalaupun kita buat keputusan yang berpihak pada hukum atau pada berpihak pada pendidikan, seringkali adalah keputusan itu keputusan politis. Bukan kesadaran yang harus sebagai panggilan dalam hidup menegakkan undang-undang dasar itu misalnya. Ya, kita dijamin misalnya kebebasan beragama, tetapi kemudian kita bisa kisruh satu dengan yang lainnya. Kan tidak elok. Sementara pemerintah tidak mampu memainkan perannya, kecuali pidato yang tak ada solusinya. Nah, ini mengerikan lagi. Jadi kita mesti belajar. Tetapi Anda yang orang-orang Kristen misalnya mengerti hukum, nggak usah ribut juga. Lalu ikut-ikutan terlibat dalam kesalahan. Tapi bagaimana memberi kontribusi terhadap sebuah pencerahan? Nah, itu kita kerjakan. Ya, saya bikin sekolah di desa bersama dengan kawan-kawan supaya anak-anak desa cerdas, pintar, tidak dibodoh-bodohi,
Tetapi yang kedua, supaya kelak mereka bisa memberikan sumbangsi untuk kemajuan desa. Dan yang ketiga, tentu saja desa bisa memberikan sumbangsi untuk negara. Jadi saya tidak suka berputar-putar hanya berteori-teori, apalagi sekedar berkhotbah ikut Tuhan semuanya beres. Lalu memperkaya diri dan berhenti di situ, lalu bilang diberkati, tapi tidak pernah untuk hadir dan mengubah kehidupan sesuai panggilan Tuhan. Ya, di sisi lain kita mesti mengkritisi apa yang sedang terjadi di sekitar kita seperti khotbah ini. Bagaimana kita belajar mengajak pemerintah untuk sadar diri dan melihat posisi mereka tepat nggak sih sebetulnya sebagai penganyom, sebagai orang yang dipilih dipercayakan untuk mengatur semuanya, teratur nggak ini? Kan begitu. Begitu pula dengan kita sebagai rakyat, kita jalankan nggak bagian kita, tugas-tugas kita emban dengan baik-baik tidak. Jadi semuanya harus dikoreksi secara balance, secara seimbang, semua aspek. Barulah kita berhak atas janji dan kehidupan kemudian yang berkemenangan, berpengharapan. Kalau nggak mimpi apa, kau mimpi apa, aku mimpi apa lah, kita mau hidup baik, tapi kita tidak jalankan hidup ini baik-baik. Bagaimana kita mau bisa mencapai dan mempertahankan negara kesatuan ini kalau semua undang-undang itu sudah kita tabrak? Muncul undang-undang lepas dari undang-undang dasar, muncul perda lepas dari undang-undang, ya kacau balau lah semuanya. Datang menteri bikin keputusan, dilawannya undang-undang yang lebih tinggi. Apa nggak gawat kita ini? Karena itu harus hati-hati. Atau ada orang memanfaatkan celah hukum tadi, dicocok-cocokkannya semua administrasinya. Padahal semangatnya yang tersirat itu dilanggarnya. Memang yang tersurat kayaknya sih dipenuhi, tapi yang tersirat ditabrak. Ini kan sudah memenuhi, ini sudah memenuhi, ini sudah memenuhi. Tapi ajas keadilan, kebenaran tadi nggak dilihat itu. Koruptor banyak dibebaskan misalnya kan. Jadi ajas hati nurani terhadap sebuah fakta benar dan adil, supaya orang kan dihukum sesuai dong. Ya, tetapi ternyata ironis. Ya, sehingga kalau dilihat potongan-potongan paling besar potongan koruptor daripada maling. Maling dapat potongan, dapat, tapi nggak sebesar koruptor. Karena uangnya banyak, bisa dibeli mungkin atau apa ya kita nggak jelas. Tetapi yang jelas itu tidak berkeadilan, tidak berkebenaran, menyinggung perasaan. Tetapi yang tersurat memang secara legalitas itu bisa dipenuhi administratifnya. Tapi yang tersirat semangat dari hukum sudah disangkali. Nah begitu pula dalam kehidupan bergereja, banyak sekali kita sebetulnya membicarakan apa yang dikatakan Alkitab, tapi semangat Alkitab kita lupakan. Mirip kayak ahli Taurat itu. Berdoa, puasa, beri persembahan. Tapi hakikat menegakkan kebenaran, keadilan dilupakan. Diperkayanya dirinya, dilupakannya umat yang lainnya. Diberinya stempel dirinya diberkati, tapi heran tak menjadi berkat bagi yang lainnya. Oh, hati-hati. Oleh karena itulah, mari belajar bijak menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Tegakkan hukum dengan benar, dari tersurat, tersirat. Dan yang ketiga, totalitas kesatuan tersurat dan tersirat yang tidak boleh diceraikan. Semoga Anda dan saya kita belajar menjadi orang percaya yang bertanggung jawab dalam hidup ini, memberi kontribusi yang utuh bagi bangsa dan negara dengan sikap yang kritis dan benar. Tapi jangan pernah menjadi sumber masalah, karena Alkitab tidak pernah ajar itu pada kita. Tuhan menolong kita menemukan kesejatiannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk ketetapan hukum yang Tuhan buat sama Tuhannya dengan manusia, yang membuat kami terjaga, teratur dalam hidup kami. Tapi kami harus mengaku kami juga sering melanggarnya. Ampuni kami. Karena itulah sebagai anak bangsa, sebagai anak Tuhan, kami mau memainkan peran secara utuh. Hidup berjemaat yang sehat, benar, berbagi bagi sesama kami dimanapun kami ada, tak sekedar memikirkan diri sendiri. Dalam hidup berbangsa pun kami memberi kontribusi yang utuh, berlomba untuk berbuat baik, tanpa terjebak pada perbuatan yang salah. Tuhan tolong kami. Bangsa ini kami serahkan dalam tangan-Mu, kehidupan gereja-Mu, berkati sertai dalam belas kasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.